Percaya semua firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, hari yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Kami boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian kami Tuhan, kami disegarkan kembali Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, dan Kau disenangkan dengan pujian kami. Tiba waktunya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan. Ini kami, murid-murid-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Apa kabar yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online? Kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Ya, sebenarnya jadwal untuk pembicara hari ini harusnya Bapak Pendeta Doni Tatimu. Tapi karena salah schedule, beliaunya pagi ini masih ada di Jember. Ya, jadi nggak ada Pak Doni, ketemu sama Bu Heni. Ya, gitu ya. Ya, terus Pak Gembala hari ini pelayanan misi. Ya, pelayanan misi. Nanti sore baru kembali. Ya. Kalau tadi ini sudah tanggal berapa ya? 11 ya. Tanggal 11 ini kalau sudah bulan Desember ini dibilang bulannya Natal. Ya, kita sudah memulai rangkaian ibadah Natal. Kemarin ibadah Natal gereja anak. Anak-anak bersuka cita ya. Wah, suaranya mereka itu bisa, ini Bapak Ibu teriak gitu sama mereka yang cuman ber-12 kalah buanter Bapak Ibu. Ya, suaranya menggelegar sekali begitu ya. Nanti hari Jumat kita ada ibadah Natal PWA, ya semua wanita diundang. Ya, silakan datang nanti. Misalnya nanti gimana ada Bu Tuti yang pakai baju hijau itu di belakang. Kalau mau nanya-nanya gimana nanti bisa tanya Bu Tuti ya untuk informasi Natal PWA. Kemudian Sabtu ya bersama anak-anak youth. Mungkin ada anaknya yang remaja yang usia youth bisa dibawa. Jam berapa ya youth itu? Jam 5 ya. Natalnya jam 5 di tempat ini. Ya, kita bersama-sama nanti. Kemudian tanggal 25 kita ada ibadah Natal di tempat ini. Masih ada ibadah tutup tahun. Ya, nanti tanggal 31 ya kita ibadah tutup tahun di tempat ini jam 10. Jam 10 malam. Ya, sampai kemudian nanti itu Sabtu 31, hari Minggunya tanggal 1 kita tidak ada ibadah di sini. Jadi jangan ke sini ya nanti tanggal 1. Ya, kita ibadah tutup tahun sampai berganti hari, kemudian hari Minggu kita istirahat, mungkin bisa tahun baruan sama keluarga begitu ya. Haleluya. Iya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Natal ya. Kalau lihat pohon Natal ini wow luar biasa ya. Kalau kita berbicara tentang Natal ya, kita pasti mengenal banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Natal ya. Banyak tokoh-tokoh yang ada di peristiwa Natal. Pagi hari ini saya akan bawakan tema yang sama seperti temanya Natal Gereja Anak kemarin. Juga nanti ya, ini tema adalah tema Natal dari Gereja Bethel Indonesia yang diberikan untuk Departemen Pemuda dan Anak. Judulnya Right Path, langkah-langkah yang benar. Ya, langkah-langkah yang benar. Kita akan buka sama-sama pagi hari ini Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kalau Bapak Ibu cermati, peristiwa ini adalah berbicara tentang orang-orang Majus dari timur. Ya, dan di Alkitab cuman ada di bagian ini, di bagian Matius 2 ini. Kita mau baca sama-sama ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini diambil dari kitab Nabi Mika. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti berkata kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, para orang Majus, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, dari kita di sekolah minggu, ya, kalau kita di sekolah minggu pasti sangat-sangat kenal sekali, ya, peristiwa tentang 3 orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, dari kecil kita sudah mengenal peristiwa ini. Tapi mari hari ini kita belajar, ya. Kalau hari ini kita belajar, ya, kita belajar tentang orang dari pribadi-pribadi orang Majus ini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pagi hari ini, ya. Beberapa hal yang kita bisa pelajari hari ini. Kita tahu dari pembacaan Alkitab tadi bahwa mereka datang, ya, mereka lihat bintang, ya. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pinter. Mereka adalah ahli-ahli, mereka belajar tentang astronomi, mereka itu adalah penasehat raja-raja, dan mereka bukan orang sembarangan. Mereka disebut adalah orang yang berada. Mereka bukan cuma pinter, tapi mereka juga termasuk orang-orang yang sangat kaya. Ya, pada waktu mereka di timur, kalau menurut penafsiran para ahli itu di daerah Persia. Ya, mereka lihat ini bintang ini bukan bintang biasa, ya, tapi bintang ini menunjukkan bahwa ini lambangnya ada raja. Raja yang muncul, raja yang lahir. Dan ternyata waktu mereka membuka, ya, mereka juga belajar tentang Alkitab. Belajar tentang catatan-catatan, ya, belajar tentang kitab Nabi. Mereka menemukan itu di kitab Nabi Mika. Oh, memang sudah dituliskan bahwa akan ada raja yang lahir. Dan akhirnya mereka memandang ini raja yang luar biasa. Ini raja yang istimewa. Ayo, kita harus mencari dia. Kita harus menyembah dia. Ya, kita harus mencari dia, kita harus menyembah dia. Mereka berangkat, dalam bayangan kita kalau mencari raja di mana? Di istana. Betul ya? Di istana atau pokoknya di istana, ya. Di tempatnya raja berada. Jadilah mereka ketemu dengan istananya Herodes. Kami mau mencari raja yang baru lahir. Herodes, hah? Rajanya kan aku. Raja baru lahir. Wah, sainganku ini gawat. Akhirnya Herodes mengumpulkan orang-orang. Emang ada raja yang baru lahir? Oh, ada di Betlehem. Wah, ini gak bisa dibiarkan. Ya, akhirnya Herodes kan bilang, kamu cari, kalau sudah ketemu nanti kamu kasih tahu aku supaya aku bisa menyembah dia. Itu ngomongnya. Padahal dalam hati, wah, ini saingan yang tidak bisa
dibiarkan saja. Ya. Dan kemudian dikatakan, oke, kami berangkat. Dan yang terjadi adalah bintang itu menuntun mereka, ya, bukan ke suatu tempat yang bagus. Ya. Dikatakan di satu rumah, ya, di satu rumah digambarkan rumah yang sederhana, dan bintang itu berhenti di situ. Menunjukkan ini loh tempatnya raja. Kalau dalam bayangan kita, raja, juru selamat, orang yang besar, ya, orang yang luar biasa. Tapi kok ketemunya di tempat yang, kok gini tok, ya, kok gini tok. Tapi tangkap gak? Ada satu kata dikatakan apa? Mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita waktu bintang itu berhenti. Ini tempatnya raja. Mereka bersuka cita. Mengapa? Karena waktu orang Majus itu datang, ya, waktu orang Majus itu datang, mereka tahu yang mereka sembah adalah pribadi yang istimewa. Amin. Jadi mereka tidak peduli. Mereka ketemunya Yesus itu di mana, walaupun bukan di istana, di tempat yang sangat biasa. Mereka bersuka cita. Dan dikatakan waktu mereka masuk, mereka sujud menyembah Dia. Pertanyaan kita pagi hari ini, di bulan-bulan Natal, kita pandang Yesus seperti apa? Apakah kau memandang Dia begitu luar biasa seperti pada waktu mungkin pertama kali kita kenal Tuhan Yesus? Atau kita ngomong, oh ya Dia juru selamat, oh ya Natal lagi, Natal lagi, Natal lagi. Ya. Bagaimana engkau melihat Yesus? Orang-orang Majus ini mempunyai hati yang begitu percaya sama Tuhan. Ya. Mereka begitu percaya walaupun mereka menemukan Yesus di rumah yang sangat sederhana. Tapi mereka bersuka cita. Karena mereka tahu mereka bertemu dengan orang yang istimewa. Mari cek hati kita. Bagaimana engkau memandang Yesus dalam hidup ini? Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita meragukan Dia? Kalau dalam minggu yang lalu kita belajar di yang ikut doa malam online, saya undang untuk semuanya yang mungkin belum ikut doa malam online bisa bersama-sama, ya. Cuman 30 menit, tapi 30 menit itu luar biasa, powerful banget. Ya, jam 9 malam sampai setengah 10, enggak lama-lama, cuman 30 menit. Ya, dalam seminggu yang lalu kita belajar living at the present moment, hidup yang sekarang. Ya, kita belajar kalau hati kita ini loh, ya, hati kita ini, biarlah hati kita ini enggak buleti gitu. Tapi hiduplah yang sederhana, yang apa adanya, enggak neko-neko. Apa yang membuat kita ini kadang-kadang bulet? Ya, hati kita ini enggak tenang. Hati kita muekir yang macam-macam. Karena kita tidak percaya. Karena kita memandang Tuhan, cuman bisa enggak ya Tuhan? Tahukah engkau seberapa istimewanya Dia? Dia terlalu istimewa. Lagu tadi berkata, sekalipun tak ada dasar untuk aku berharap. Dikatakan biarlah hatiku tetap teguh. Jujur saya enggak ada janjian sama Viko. Vik minta lagu ini enggak. Tapi lagunya dia menguatkan sekali, confirm dengan firman Tuhan hari ini.
Ya, sekalipun mungkin tidak ada dasar untuk berharap, untuk aku percaya. Hari ini kita sama-sama confirm dengan mulut kita. Hatiku tetap teguh. Biar hati kita tetap percaya. Kau tetap bisa menemukan Yesus. Walaupun cuma di tempat sederhana. Walaupun di tempat yang rasanya mungkin orang itu tidak nganggep engkau. Yesus ada di sana. Dia nggak cuma ada di tempat yang mewah, yang katanya apa? Megrong-megrong gitu bahasanya orang Jawa. Yang celing-celing-celing kabeh. Tapi dikatakan di tempat yang sangat sederhana. Orang-orang Majus menemukan Yesus. Dan di situ ada apa? Sukacita. Saat hati kita percaya, ya, hati kita ini jadi sederhana apa adanya. Percayalah, sukacita itu turun dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saat ini, ya, saat ini. Hidup dalam sukacita Tuhan. Karena apa? Aku percaya, hatiku tetap teguh. Dan aku hanya berharap kepadamu. Amin. Hal yang pertama kita belajar dari orang-orang Majus ini, ya. Tetap percaya. Tetap percaya. Kalau engkau percaya, saya percaya hati kita dikatakan apa? Ndak neko-neko. Betul ya? Hati kita ndak neko-neko, ndak bingung. Ya, nggak bingung masa lalu, nggak bingung masa depan. Karena kita percaya. Kita punya Tuhan itu pribadi yang spesial banget. Pribadi yang luar biasa. Itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini. Hal yang kedua, dikatakan setelah mereka menemukan mereka menemukan Yesus, ya, mereka sujud menyembah dia. Ya, mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka memberikan persembahan yang terbaik, kita tahu ya, emas, kemenyan, dan mur. Ya, apa yang mereka bawa bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah milik terbaik yang mereka punya. Karena mereka tahu mereka menyembah, ya, mereka memberikannya kepada orang yang istimewa. Ya, mereka sujud menyembah. Kalau kita boleh tarik kesimpulan, kira-kira kemungkinan pada waktu setelah mereka ini sujud menyembah pada Tuhan Yesus, mereka kepikiran enggak, aku kira-kira dari raja ini aku nanti dapat apa ya? Ya, masih kecil, dapat apa? Enggak, mereka enggak mikir apa-apa. Tapi mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Mereka menyembah karena tahu bahwa yang mereka sembah ini raja yang dahsyat. Ini raja yang luar biasa. Mereka menyembah karena mereka menghormati dia. Mereka tahu dia orang yang luar biasa. Mereka sujud menyembah dengan hati mereka yang tulus. Saya cuma bayangkan mungkin waktu mereka menyembah, ya, mereka datang kepada Tuhan. Ini mungkin pertemuan pertama dan pertemuan terakhir mereka sama Tuhan Yesus. Benar enggak? Kayaknya enggak tercatat kan? Wong bagian orang Majus ini cuma tertulis satu di Alkitab, di Matius ini tok. Mereka mungkin enggak akan ketemu Tuhan lagi. Tapi mereka bawa yang terbaik dari hidup mereka. Mereka membawa diri mereka. Mereka membuka, ya, perbendaharaan mereka, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, mari saat ini kalau kita sudah menyiapkan hati kita dan kita membuat hati kita ini tidak neko-neko, sederhana, apa adanya. Yang kedua, seperti orang Majus ini kita belajar untuk kita punya hati yang menyembah. Yang pertama, hati yang percaya. Yang kedua, hati yang menyembah. Waktu kita masuk dalam penyembahan itu bukan berbicara pada waktu kita cuma menyembah di gereja. Waktu kita mungkin penyembahan pribadi di rumah. Hidup kita adalah persembahan. Ya, hidup kita ini persembahan. Bagaimana sekarang kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
ya hidup ini dipersembahkan buat Tuhan. Ya, ngapa? Karena aku cinta. Karena kita cinta dengan pribadi yang luar biasa itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, bukan dengan aku datang pada Tuhan, nanti aku nggak menyembah Tuhan, aku nggak ibadah, nanti aku nggak diberkati. No, bukan seperti itu. Tahukah engkau bahwa Tuhan itu benar-benar cinta banget sama kita? Tuhan tuh terlalu cinta. Ya. Dan kerinduan Tuhan. Ya. Tuhan rindu, dia itu dekat banget sama kita. Ya. Dekat. Dan biarlah itu bukan menjadi kerinduan Tuhan saja, tapi kerinduan setiap kita. Ya. Setiap kita rindu untuk kita ini dekat sama Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang mengerikan, enggak. Tuhan itu enak banget loh diajak ngomong-ngomong gitu. Teman curhat paling keren itu Tuhan Yesus, serius. Ya, Anda bisa datang kepada Tuhan, ngomong aja padanya. Ya, kayak ngomong jajaran berdua begini loh. Saya ngomong, Bibi, Tante nanti kayak gini ya, apa ya, Bia, kayak gini ya. Ngomong kayak begitu, serius bener. Jangan membayangkan yang horor-horor, no. Dia pribadi yang, so sweet. Banget, Paul. Ya, kok bisa ngomong-ngomong seperti saya tadi ngomong-ngomong sama Gabriel. Ya, bahkan kalau Tuhan aku ngantuk mungkin, Tuhan aku capek, ngomong. Lek capek biasanya ya sudah istirahat dulu. Pernah alami? Ayo alami. Masuk dalam satu intimasi dengan Tuhan. Ya. Capek itu kalau memang capek ya istirahat. Dia bukan model kayak orang Rodi Romusa yang ayo terus, enggak. Ada waktunya kau harus istirahat. Mungkin Tuhan aku capek loh, istirahat. Setelah itu bangun seger, ayo tancap gas lagi. Ya, nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Datang kepadanya dengan ketulusan hati, dengan cinta. Ya, jadi bukan cuman Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau, tapi bila setiap kita secara pribadi itu rindu juga, ya, untuk selalu dekat sama Tuhan. Ya, seberapa? Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Biar ini boleh benar-benar menjadi kerinduan kita. Ya. Bukan cuma di hari Natal, tapi setiap waktu-waktu kita. Kita cuma Tuhan, aku rindu menyenangkanmu. Menjadi serupa dengan Engkau. Saat engkau punya cinta sama Tuhan, saat hatimu rindu menyenangkan hati Tuhan, gak usah dipaksa. Ya, gak usah dipaksa. Kalau gak ketemu Tuhan itu kita pasti kangen, rindu, kepengen ketemu. Rasanya tuh ya, kalau misalnya ya pengen ketemu sama Tuhan, pengen ketemu sama teman-teman untuk bisa sharing mungkin ya. Ya mungkin yang anak-anak youth, kapan ya Sabtu lagi jam 5 ya, aku ketemu sama teman-teman, bisa sharing, bisa nyembah sama-sama, bisa memuji Tuhan sama-sama. Miliki kerinduan itu. Ya, datang di ibadah youth bukan cuma wah hari ini jam 5, enggak. Tapi kita datang benar-benar karena aku rindu, aku kangen Tuhan. Aku rindu Tuhan. Saat engkau punya hati, saat kita punya hati yang rindu sama Dia, rindu menyenangkan hatinya,
Saya percaya apa yang ada dalam diri kita yang terbaik akan kita berikan sama Tuhan. Ini untukmu Tuhan. Betul? Iya. Ada satu kata-kata mutiara yang saya temukan. You can give without loving. Kamu bisa kasih tanpa kamu mencintai. Ya, kayak misalnya kalau kita mau kasih pengamen itu loh. Ya, betul ya. Kalau ngasih pengamen itu biasanya saya tak cari apa? Koin yang paling kecil paling. Betul? Ya wes pokok dikasih. Ya wes kamu ngasih tanpa kau mencintai. Betul? But you cannot love without giving. Kau nggak bisa kalau kau bilang cinta, nggak bisa tanpa memberi. Semakin engkau cinta, semakin engkau rindu. Kerinduan hatiku menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan kau mau apa? Ya sudah kasih semuanya. Apa yang ada dalam diri kita? Saya bukan ngomong perkara, loh aku enggak punya apa-apa. Hidupmu. Ya, sekecil apapun yang kau kerjakan. Ya. Kalau aku enggak punya apa-apa, coba ini saking pakai masker ya, bisa senyum? Bisa. Anda tahu senyum Anda itu adalah salah satu pemberian yang terbaik, betul? Mungkin sekarang nggak bisa lihat-lihatan gitu ya, tapi percayalah kalau senyum tuh bisa kelihatan di mata. Kalau engkau senyum, orang pas datang wajahnya sumpek, tapi kau bilang, Tuhan aku bisa memberikan senyumku. Senyummu membuat hati yang gundah gulana menjadi bahagia. Cuman senyum loh. Jadi tidak ada alasan untuk kita bilang aku enggak bisa memberi, enggak ada. Senyum, wes ya. Mungkin kalau aku enggak ada, senyumlah. Senyummu itu seperti matahari pagi yang menyinari sekelilingnya. Ingat-ingat itu. Cuman senyum. Orang yang capek tuh kalau lihat yang senyum, yang membahagiakan, itu hatinya lego. Ya. Pada waktu pohon Natal ini lagi disusun, lagi dibuat, saya nggak ada di sini. Saya ada di rumah, saya di Kediri. Cuman kan itu saya dikirimi waktu dikirimin video-videonya ya video-video dikirimin. Saya capek waktu itu, karena waktu itu saya ingat di rumah itu pegawai saya 2 orang nggak masuk semua, adik saya sakit, ya, papa saya sakit, papa saya sakit, jadi saya tuh jaga toko cuman sama mama, ya, capek, ya, yang ngangkat sendiri, yang jualin sendiri gitu kan ya, sudah capek, terus itu sudah tutup toko waktu itu sudah tutup toko. Di situ saya di situ sudah Tuhan capek sekali Tuhan gitu ya. Terus saya terima, ya. Saya terima. Tante Heni, krepeknya enak Tante. Itu saya ya, krepeknya enak Tante. Tuh Chelsea bilang gitu. Anda tahu nggak? Dia ngomong krepeknya enak. Saya ngelihat ya panitia waktu sama makan gitu. Itu bahagia loh saya itu. Capekku hilang loh. Serius. Terus waktu ini disusun, saya ngelihat Pak Joli itu nari. Ya, Pak Joli nari. Itu saya bahagia. Saya tuh ketawa-ketawa di kamar. Ngakak-ngakak enggak karu-karuan, yes, ketawa sendiri. Saya di kamar sendiri, saya ngakak-ngakak, saya ngomong, "Tuhan, terima kasih, aku enggak jadi kesel." Ya, aku bahagia. Lihat. Cuma sangat sederhana, cuma bilang, "Tante," ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu, dada-dada begitu. Ya, menari begitu, menghibur begitu. Tapi saya ngalamin sesuatu di situ. Jadi enggak ada alasan untuk tidak bisa memberi. Sekecil apapun. Ya.
Kemarin kalau lihat anak-anak gereja anak yang masih kecil-kecil, waktu mereka menari, ya, waktu mereka memuji Tuhan, waktu mereka cuman, saya padahal mereka cuman, kamu cita-citanya dari apa? Jadi dokter, jadi pembalap, ada yang cita-cita jadi pembalap, ya. Itu hati saya bersuka cita loh. Mereka cuman ngomong, aku cita-citaku seperti ini, ya. Lihat, anak-anak kecil pun bahkan bisa memberi sukacita. Kalau melihat mereka kemarin bergerak begitu ya, dia harus makin bertambah, harus makin. Saya tuh ketawa dan bersukacita. Dan saya tahu beberapa ngomong, iya tante cek lucu nih ya tante ya, arek ini ya tante, ngakak pol aku. Bahagia. Bahkan anak kecil pun bisa membawa kebahagiaan. Apalagi saya, apalagi semuanya di sini. Setuju? Dan hari ini kita belajar. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Mari kita berikan yang terbaik. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, hati yang percaya. Yang kedua, hati yang menyembah dengan cinta. Yang ketiga, hati yang taat. Ya, di ayat yang ke-12, ya, di Matius 2 ayat ke-12 dikatakan kalau tadi orang Majus kan disuruh balik kepada Herodes, tapi dikatakan diperingatkan lewat mimpi mereka untuk mereka kembali pulang melalui jalan yang lain. Dan orang-orang Majus ini taat. Ya, orang-orang Majus ini taat. Kalau mungkin semua orang, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, ngomong tahun 2023 gelap. Bukan cuma 2023, bahkan kalau para ekonomi mengatakan ini enggak cuma tahun 2023, tapi bisa berjalan antara 3, 5 sampai 7 tahun ke depan. Gelap. Berita baik hari ini dikatakan Tuhan akan memberikan jalan yang baru untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan jalan yang lama. Mungkin di jalan yang lama kita akan ketemu model-model Herodes. Ya, ketemu model-model Herodes itu. Tapi dikatakan, pergilah lewat jalan yang baru. Pergilah lewat jalan yang baru. Bagian kita taat. Percayalah, ini berita baik untuk setiap kita. Tuhan menyediakan jalan yang baru. Tuhan memberikan jalan yang baru. 2023 oleh orang boleh bilang gelap. Mungkin dikatakan di depanku lautan. Tadi lagunya apa? Lagunya apa? Tuhan yang akan belah laut. Di depanku badai. Yesus bilang, aku yang akan meneduhkan badai di depanmu. Amin. 2023 tidak ada gelap. Karena Tuhan memberikan jalan yang baru untuk setiap kita. Amin. Bagian kita adalah apa? Ikuti langkah-langkah Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Jangan pakai cara kita sendiri. Cuman itu, ikuti langkah Tuhan. Seringkali kita yang tidak sabar. Pernah nggak ya? Saya pernah. Biasanya kalau belanja, ya, kalau belanja bulanan, apalagi kalau awal-awal bulan itu kan biasanya barengan belonjone, betul nggak? Nah, pas itu kalau misalnya belanja di supermarket kan banyak kasirnya gitu ya. Banyak kasir ya. Banyak kasir wes kita ngantri. Ya, saya ngantri di sini ya. Di sini sudah di sini. Terus kita nih seringkali kita kan lihat kok gak maju-maju sih? Betul? Pernah ngalamin enggak? Aku dek kayaknya sik suwene gak maju-maju. Iku kok wis cepet sih? Loh, kok sudah cepet? Seringkali kita tergoda. Ngelihat orang. Dek kok cepet ya? Pindah ke sini. Tempat kita sudah habis ya berarti ya. Pindah ke sini kan. Maju, yang lain maju. Cepet.
baru kita di sini. Jalur kita tadi maju. Terus aduh. Lah kok jadi dia sudah tadi yang di belakang kita jadinya apa? Sudah bayar, kita masih di sini. Ya apa ya? Seringkali kita enggak sabar. Ya, seringkali kita ngelihat, cek cepet deh yang kanan, cek cepet deh yang kiri. Aku kok di sini aku tak pindah. Akhirnya enggak jadi maju, enggak jadi cepet. Ya, enggak jadi cepet. Ikuti langkah-langkah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan tuntunan untuk setiap kita. Seperti orang Majus dipimpin oleh bintang itu. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Ya, memasuki akhir tahun, memasuki tahun 2023. Percayalah, Tuhan menyediakan jalan baru untuk engkau. Tinggal bagian kita taat. Amin. Miliki hati yang percaya kepada Dia, karena Dia pribadi yang luar biasa. Miliki hati yang menyembah dengan cinta. Dan bilang bahwa aku cuma rindu untuk menyenangkan hatimu. Dan miliki hati yang taat. Ikuti setiap langkah-langkah pimpinannya, tuntunan Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang dahsyat itu akan membuat hidup saya, membuat Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat GBI Narwastu Mujizat menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. 2023 di depan kita percaya Dia menyediakan jalan yang baru untuk setiap kita. Sorak-sorai buat Dia yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Worship leader, singer silakan ke depan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Mari bangkit berdiri pelan-pelan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini, buat kehebatanmu, buat kedahsyatanmu. Engkau yang lahir di hati kami Tuhan, bukan sekedar rutinitas, tapi biarlah Engkau hidup terus dalam hati kami, dalam hidup kami. Sekali Yesus, kami mau tetap Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan
kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, yang terikat dibebaskan, yang beban berat mengalami kelegaan, karena Yesus hadir dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan jalan yang berbeda, Engkau memberikan jalan-jalan yang baru Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang letih lesu beban berat. Engkau berkata, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu beban berat, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, Engkau yang menampung setiap tetesan air mata ya Tuhan, air mata jemaat-Mu Engkau yang menampung Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sekali, Yesus. Jemaat memuji Tuhan dengan segenap hatimu, katakan, harapanku tak akan. Engkau yang sudah putus harapan, berharap kepada Tuhan yang ajaib. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta. Jemaat memuji Tuhan, kata sekali Yesus, sekali Yesus, sekali. Jamahan-Mu Tuhan melawat jemaat-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu Tuhan mengalir pada pagi hari ini, melawat setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari angkat tangan kita, katakan ya dah. Percaya bahwa Tuhan selalu ada bagimu. Immanuel itu terjadi terus-terusan dalam hidupmu dan hidupku. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, tubuh jiwa rohmu dipelihara sempurna, diberkati setiap engkau lakukan dibuatnya berhasil. Engkau terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan terus engkau diberkati menemukan the right path-nya Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan